والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Al-Baiquniyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Terakhir kita ambil adalah bacaan atau ungkapan al-mu'allif, yaitu Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah, wa man yukhalif thiqatun fihil mala fasyadu wal maqlubu qismani tala. Pembahasan mengenai hadis yang syadz sama hadis yang maklub. Hadis maklub itu hadis terbalik. Hadis yang syadz itu hadis yang ganjil. Seorang perawi menyendiri dengan satu riwayat atau satu hadis yang apa? Yang para perawi yang lainnya tidak membawa riwayat atau hadis tersebut. Nah, barakallahu fiikum ya. Naam. Pastikan ada kerenggangan. Ya. Kita lihat di sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kata beliau, wa nusammi al-hadits alladhi yuqabilu syadz bil mahfuz. Kita ulangi ini dulu ya. Kemarin sudah kita baca masalah yang hadis syadz. Jadi seorang perawi yang thiqah menyelisih para perawi yang thiqah yang lainnya yang lebih banyak atau yang lebih thiqah. Paham ya? Seorang perawi yang thiqah menyelisih para perawi thiqah-thiqah yang lain yang lebih banyak jumlahnya atau lebih thiqah orangnya. Paham belum ini? Antum paham belum? Ayo. Jadi seorang perawi thiqah menyelisih para perawi yang lainnya yang lebih thiqah atau yang thiqah yang sama tapi jumlahnya banyak. Paham belum? Paham belum antum? Nah, menyendiri dengan suatu riwayatnya. Riwayatnya namanya riwayat syadzah. Riwayat yang ganjil. Paham ya? Sudah kita lewati berkali-kali, mau atau tidak. Nah, barakallahu fikum, senang ataupun enggak, hadis mengenai riwayat yang dibawa oleh siapa? Zaidah bin Qudamah mengenai gerak-gerakan jari jemari. Paham ya? Ada orang baru misalkan baru datang, biasanya gini-gini yang belum paham ya, karena yang dia pelajari sifat salat Nabi karya Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau merajihkan apa? Ziyadah gerakan ini adalah apa? Ziyadah makbulah. Benar kita katakan ziyadah thiqah makbulah kalau tidak menyelisih para perawi yang thiqah yang lainnya. Tapi kalau menyelisih para perawi thiqah yang lainnya dikatakan ziyadah syadzah, tambahan yang ganjil. Jadi enggak perlu antum gerak-gerakkan tangan gini. Semakin cepat semakin lari setannya katanya. Jadi awalnya pelan-pelan gini, lama-lama cepat sekali itu. Dulu pun kita pernah seperti itu karena belum tahu hukumnya. Setelah tahu hukumnya ternyata riwayat tadi itu ziyadahnya yang bawa siapa? Zaidah bin Qudamah rahimahullah. Beliau thiqah, cuman menyelisih para perawi thiqah yang lainnya yang lebih banyak, bahkan lebih thiqah tidak membawa tambahan tersebut. Paham belum? Jadi kalau kita mengingatkan saudara kita atau teman kita ya semampunya, enggak perlu maksa. Dia mau enggak mau urusan dia, gini biarin aja. Ganggu sebelahnya enggak kira? Allah Ustaz. Maksudnya apa? Maksudnya biasanya, Anda jumpa di pondok-pondok itu biasanya dulu loh. Karena yang dipelajari kitab sifat salat Nabi karya siapa? Al-Imam Al-Albani. Bagus kitabnya. Cuman beliau menguatkan tadi itu, tambahan Zaidah bin Qudamah menggerakkan jari jemari tadi itu. Jari telunjuk tadi ya. Naam. Kita lihat di sini. Dan kita namakan hadis yang lawan dari syadz itu mahfuz. Jadi kalau ada dua hadis, perhatikan ada berapa? Dua hadis. Yang satunya syadz, satunya mahfuz, itu jangan diambil yang syadz. Ambil yang mahfuz. Mahfuz itu terjaga. Paham ya? Terjaga terus itulah yang kuat gitu loh. Diambil yang mahfuz tadi itu contohnya kita lihat. Wa misaluhu contohnya hadis wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tawaddaa, bahwasanya Rasulullah suatu ketika wudu, fa akhadha li ra'sihi ma'an ghaira fadli yadayhi. Ini perhatian baik ini. Ada hadis mengenai wudunya Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah suatu ketika wudu mengambil air untuk kepalanya itu bukan air sisa tangannya. Paham belum? Antum kan biasanya wudu, ya enggak? Nah, kemudian ketika sampai di kepala, nah itu Rasulullah mengambil airnya bukan air sisa dari tangannya tadi, dia ngambil air sendiri gini. Paham ya? Kepala. Paham belum? Nah, kita lihat. Ay lamma arada an yamsah ra'sah akhadha ma'an famasahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Maksudnya Rasulullah ketika ingin mengusap kepala tadi, Rasulullah ngambil air lagi itu loh. Mengambil air akhirnya diusapkan untuk kepala tadi air yang bukan sisa tangannya. Paham belum? Air baru. Paham belum antum? Nah ini kita lihat dulu. Hakadza ja'a fi Sahih Muslim, inilah yang datang dalam Sahih Muslim. Paham ya?
Yang datang Sahih Muslim seperti ini, yang seperti kita lakukan itu kan. Nah, barakallahu fiikum. Antum kan kalau misalkan sudah kumur-kumur, kemudian sudah selesai semuanya, ketika giliran kepala itu kan biasanya ada air, ambil air lagi, ya enggak? Nah, bukan air sisa tangan tadi loh. Paham belum? Nah, itu yang dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayat Ibnu Majah, tapi ada riwayat dalam Sunan Ibnu Majah, annahu masaha udhunai bima'in ghairi fadli ra'sih. Ini kalau Ibnu Majah. Rasulullah mengusap kedua telinga dengan air yang bukan sisa air kepala tadi, ngambil air lagi. Kepala sendiri gini. Orang awam ya gitu ya. Antum lihat aja kalau enggak percaya. Kalau antum menyaksikan insyaallah enggak tertawa karena memang seperti itu mereka, ya enggak? Nah, karena mereka gini, ini pecinya gini ini. Itu. Ana sering lihat itu ya, kalau antum lihat ya nanti lihat ada kapan-kapan orang awam yang seperti itu. Nah, yang sahih bagaimana? Sekali saja. Nah, air sudah tadi kan? Air yang sudah kita ambil tadi langsung sekali jalan gini, set. Muqaddimah ra's awal kepala ini gini ke belakang, ditarik ke depan lagi. Nah, langsung nyambung ini. Nah, masukkan ini. Apa namanya ini? Dari telunjuk masukkan sini, diputarkan gini. Dah clear, selesai. Kalau misalnya airnya dibuang habis Apa? nampung airnya habis dibuang ini habis dibuang. Penting ada airnya enggak itu? Ya, enggak masalah. Kan enggak mungkin antum airnya satu gini biu ini nanti Allah Ustaz. Nanti malah basah semua rambutnya, memang gitu memang. Antum kalau ngusap kepala airnya banyak enggak? Enggak kan? Airnya cuma kita ngambil udah. Ya enggak mungkin airnya di sini terus di gini kan enggak mungkin. Airnya kita ambil tadi gini kan langsung aja gini. Satu paket atau jalan langsung. Nah, dalam riwayat Ibnu Majah kepala tok gini, ngambil air lagi untuk telinga. Nah, ini yang sering dilakukan orang awam seperti itu biasanya. Gini dulu baru itu ada. Allah musta'an. Naam. Kita lihat di sini. Fakhtalafatir riwayatan. Akhirnya dua riwayat ini kan berbeda gitu loh. Fa riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim annahu akhadha ma'an jadidan limasir ra's ghairu ma'il yadain. Dalam riwayat Sahih Muslim, Rasulullah itu mengambil apa? Mengambil air yang baru untuk mengusap kepala, bukan dari air yang dua tangan tadi itu. Tangan selesai kan tadi? Kan selesai, ngambil air baru itu benar. Tapi yang dalam Ibnu Majah itu lain. Kepala sendiri, untuk telinga sendiri itu loh. Paham belum? Ya, mana kita lihat. Wasaniyah yang kedua, annahu akhadha ma'an jadidan limasfil udhunain. Riwayat yang kedua dalam Sunan Ibnu Majah, perhatikan baik-baik ini ya. Rasulullah itu mengambil air yang baru untuk mengusap apa? Telinga. Di telinganya air baru, bukan air tambungan kepala tadi. Ghair masahabi ra's itu air yang bukan dipakai untuk mengusap kepala tadi. Qala Ibnu Hajar fi Bulughil Maram, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Hafidz, siapa namanya? Ahmad bin Ali rahimahullah, dalam kitab Bulughul Maram beliau mengatakan, "Anil awwal innahu mahfuz." Yang pertama itu yang terjaga. Terjaga dari kejanggalan yang pertama tadi itu, yaitu dalam riwayat Sahih Muslim. Na'am. Yakni anna riwayat Muslim hiyal mahfuzah. Riwayat dalam Sahih Muslim itulah yang terjaga, itulah yang diamalkan. Wa riwayatu Ibnu Majah takunu syadzatan. Riwayat Ibnu Majah itu menjadi riwayat yang syadzah, riwayat yang ganjil. Jadi kalau antum mau ngusap kepala enggak perlu ngambil air lagi untuk yang telinganya, langsung satu paket. Paham ya? Satu kali jalan. Air nah tadi kan langsung kepala gini diawali muqaddimatur ra's. Ini awal kepala ini ya. Ini. Belakang gini, langsung ke depan lagi gini. Langsung putarkan ini aja. Nah, gini. Atau gini-gini kan enggak masalah, khawatir ada sesuatu yang mengganjal. Kotor-kotoran yang gini diginikan. Jempolan ini putarkan. Sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya seperti itu maksudnya. Karena apa? Karena kalau orang-orang awam yang enggak salat antum lihat, kotor banget telinganya ini. Antum lihat aja enggak percaya. Ini hitam-hitam di sini karena mereka enggak pernah wudu. Wudunya aja keliru, cuman gini-gini. Paham ya? Hanya saksikan berkali-kali orang-orang awam yang jauh dari salat, antum lihat bagian sini, keraknya banyak sekali ini, kotor banget. Kalau ahlus sunnah atau orang udah paham wudu, insyaallah bersih ini, sebentar ini. Karena tangannya tadi itu. Ini dari gini-gini kan, jempolannya pun ikut. Lihat ini. Iya kan? Bersih insyaallah. Paham ya? Nah, barangkali virus-virus insyaallah hilang ya. Bismillah. Naam. Allahu musta'an. Kita ambil dikit lagi. Wala yahkum bil mukhalafah bi mujarradi ma yanqadih fi dhihnihi annahu mukhalif. Jangan semata-mata
menghukumi riwayat itu berselisih, paham ya? Riwayatnya menyelisih, cuman semata-mata yang apa? Semata-mata yang dianggap jelek di benaknya. Oh, berarti ini menyelisih. Jangan gitu, tapi cek lagi benar atau enggak menyelisihnya. Menyelisihnya itu benar atau tidak, dicek lagi, bukan semata-mata wah ini kayaknya enggak cocok ini, kayaknya di benak kita enggak cocok. Nah, bukan itu. Bal yajibu an yata'ammal wa yufakkir wa yanzur wa yuhawil jam'. Bahkan wajib bagi dia untuk memperhatikan ulang, memikirkan dan melihat serta berupaya untuk menggabungkan, mensinkronkan. Paham belum? Ini hadisnya ini bisa disinkronkan atau enggak? Digabungkan bisa atau tidak? Jangan wah ini hadisnya ini riwayatnya menyelisih. Cek dulu gitu loh. Paham maksudnya ya? Maksudnya tidak bermudah-mudahan. Li'annaka idza hakamta bil mukhalafah, karena kalau kamu sudah menghukumi dengan mukhalafah, riwayatnya berselisih, summa qulta an-tsani, kemudian engkau mengatakan hadis yang kedua innahu syadz. Berarti ini syadz, ini ganjil. Dia ngomongnya kayak gitu. Fa ma'nahu annahu ghairu maqbul. Kalau sudah syadz itu enggak diterima gitu loh. Nah, itu jangan bermudah-mudahan ngomong wah ini syadz. Dicek dulu, cek ulang. Paham ya? Tapi untuk masalah riwayat Zaidah bin Qudamah itu kita enggak bermudah-mudahan. Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i juga menguatkan itu. Maksud menguatkan tambahannya itu syadzah tambahannya. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Kita lihat sini. Li'anna min syartis sahih al-maqbul alla yakuna mu'allalan wala syadzan. Karena termasuk syarat hadis sahih diterima itu apa? Hendaknya hadisnya tidak mu'allal, tidak ada penyakit yang merusak, wala syadzan, tidak ada keganjilan. Paham belum ini? Abdul Aziz mahum? Ihsan? Ayo. Karena sudah kita lewati kan bahwasanya syarat hadis sahih itu ada berapa? 5 kan? Ada 5 ya, secara globalnya. Ada 5 atau berapa? 5. Pertama ayyakunal hadisu atau ayyakuna sanadu muttasilan. Perhatikan baik-baik. Syaratnya adalah sanadnya bersambung. Yang kedua ayyakuna rawi mausufan bil adalah. Perawinya disifati dengan adalah. Yang ketiga ayyakuna rawi mausufan bidabti at-tam. Paham ya? Bidabti at-tam. Perawinya memiliki kekuatan hafalan yang sempurna. Yang keempat ayyakunal haditsu atau ayyakuna sanadu khalian minal illah al-qadihah. Syaratnya kosong dari apa? Dari penyakit yang bisa merusak. Paham? Yang kelima ayyakuna sanadu khalian minasyudzuz. Hadis atau sanadnya tadi itu kosong dari apa? Keganjilan. 5 syarat tadi dihafal. Paham ya? Itu syarat apa? Hadis sahih. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini kata beliau, wa fa idza kana syaddan fa innana sanarudduh. Kalau seandainya hadisnya syadz, ganjil, pasti kita akan menolaknya. Fala yajuzu an naruddal hadits al-mukhalif, maka enggak boleh kita menolak hadis yang berseberangan atau berselisih bimujarradi ma yanqadhih fi dhihn, karena semata-mata yang tidak cocok dengan benak kita. Kalau cuma tidak cocok dengan akal kita banyak kan, tapi jangan gara-gara enggak cocok dengan akal akhirnya kita katakan oh ini syadz, ini ganjil. Paham ya? Nah, jangan seperti orang-orang aqlaniyun yang mereka mengandalkan akal, yang mereka menolak hadis sahih. Nah, seperti hadis apa kemarin? Mengenai apa? Dzubab, ya enggak? Hadis masalah dzubab, masalah apa? Dzubab itu apa? Dzubab? Masalah apa? Lalat, paham ya? Itu enggak sembarangan. Kalau akal memang enggak masuk. Lalat kok suruh masukkan ke dalam gelas loh. Kalau lalatnya macam-macam lalatnya. Nah, itu perintahnya bukan untuk minum. Perintahnya itu kalau mau minum, dicelupkan dulu lalatnya. Karena salah satu sayapnya ada penyakit, satunya ada penawarnya. Itu kalau mau minum. Tapi kalau enggak mau minum ya enggak masalah. Jangan nolak hadisnya gitu loh. Enggak masuk akal ini Ustaz. Masuk lalat besar itu, lalat yang hijau itu ya. Allah musta'an, kok suruh masukkan. Kita bukan masalah mau minum atau tidak. Kalau mau minum, tafadhal masukkan dulu. Tapi kalau enggak mau minum ya udah enggak usah ngingkari hadisnya, selesai kan? Yakini hadisnya sahih. Orang aqlaniyun seperti itu, enggak mandang ke situ. Ini hadisnya enggak cocok dengan akal. Ya Allah musta'an. Kita lihat. Fala budda min at-ta'ammul fa innahu rubbama yabdu mukhalifan. Maka harus perhatikan lagi. Bisa jadi apa? Nampaknya itu menyelisihi, walakin 'inda ta'ammul la yakun mukhalifan. Tapi ternyata setelah direnungi kembali, ternyata apa? Enggak menyelisihi. Secara zahirnya, ini kayaknya berseberangan nih. Menyelisihi, dicek lagi ternyata tidak menyelisihi. Sama salah contohnya, hadis walaupun ini nanti yang beliau kuatkan ini sebenarnya lemah ya. Beliau menguatkan tambahan ketika baca doa setelah apa? Azan. Ya, nanti kita lihat. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan
al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Sampai situ sahih. Ada tambahan apa? Innaka la tukhliful mi'ad. Nah, tambahan itu para ulama berselisih. Paham ya? Tentang sahih ataukah tidak. Yang rajih wallahu alam yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam dan juga Syekh Muqbil bin Hadil Wadi dan juga yang lainnya, tambahan tersebut tambahan yang tidak sahih. Jadi cukup sampai berhenti pada apa? Naam, wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menguatkan itu enggak berseberangan itu. Ada syawahidnya, ada penguatnya katanya, kita lihat di sini. Innaka la tukhliful mi'ad, ba'dun nas qala inna ziyadata innaka la tukhliful mi'ad syadah. Sebagian manusia, karena beliau menguatkan ini ya, sebagian manusia ada mengatakan tambahan innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak menyelisih janji, ini tambahan yang syadah, tambahan yang ganjil. Ini menurut beliau ya. Naam. Li'anna aktsarur ruwat rawahu biduni hadhihi ziyadah. Karena kebanyakan para perawi meriwayatkan tanpa ada tambahan ini. Fatakunu riwayatu man infarada biha syadah. Maka menjadilah riwayat yang menyendiri dengan riwayat tambahan tersebut, maka tambahan riwayat yang syadah. Li'annaha mukhalifatun listiqat wa in kana rawi thiqatan. Ini penting ini. Kalau perlu digaris-garis ini ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan riwayat tersebut menyelisih apa? Riwayat-riwayat yang thiqat yang lainnya walaupun perawi sendiri thiqah. Kesimpulannya berarti apa? Barakallahu fikum. Menurut beliau ini, tambahan innaka la tukhliful mi'ad itu tambahan apa? Yang warid, yang boleh gitu loh. Paham ya? Karena ada tambahan nanti ada penjelasan tambahan setelahnya. Tapi pendapat yang sahih, pendapat yang rajih cukup kita sampai apa? Wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Sampai situ saja. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Memang para ulama beda pendapat. Kesimpulan yang berikutnya yang namanya apa? Riwayat yang syadzah itu tadi itu. Paham ya? Seorang perawi yang thiqah, tapi menyelisih para perawi-perawi yang lain yang thiqah juga atau lebih thiqah tidak membawa riwayat tersebut. Paham ya? Sehingga riwayatnya menyendiri. Riwayatnya syadzah gitu ya. Na'am barakallahu fikum. Lakinnahu yumkin an naqul, tapi mungkin kita katakan la mukhalafata huna. Kata Syekh Ibnu Utsaimin enggak ada penyelisihan di sini. Li'anna hadhihi ziyadah la tunafi ma sabaq, karena tambahan ini enggak berseberangan dengan yang telah lewat. Bihaitsu annaha la tukadzibuhu wa la tukhassisuh. Dikarenakan di sini apa? Nah, barakallahu fikum, riwayatnya enggak ada yang mendustakannya, tidak pula mengkhususkannya. Wa innama tatba'uhu bitabi'in wa huwa min du'ail mu'min. Tapi itu hanya semacam apa? Sesuatu yang muncul secara tabiat gitu ya, termasuk doanya orang-orang mukminin. Kama qala Allah anhum, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Kalau ini Al-Qur'an jelas. Kalau Al-Qur'an enggak boleh kita menentang, ya enggak? Al-Qur'an memang lafadznya ada tambahan itu. Ya enggak? Ada tambahannya innaka la tukhliful mi'ad, memang kayak gitu Al-Qur'an. Tapi kalau hadis, tambahan itu mungkin enggak dhaif? Mungkin enggak lo hadis? Mungkin. Tapi kalau Al-Qur'an jelas semuanya sahih. Itu kita enggak ngingkari. Wa huna taqul, di sini kamu katakan wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad, dan utus dan bangkitkanlah Rasulullah pada tempat yang mulia yang telah kau janjikan, sesungguhnya engkau tidak menyelisih janji. Nadhiru qaulillah ta'ala, ini sama seperti dengan apa firman Allah Ta'ala, wala tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Jangan engkau bikin kami sengsara atau hina hari kiamat kelak, sesungguhnya engkau tidak menyelisih janji. Fa hina idzin yahtaju ila an natathabbat fi mas'alati ziyadah hal hiya mukhalifatun aw ghair mukhalifah. Maka pada waktu itu kata beliau dibutuhkan lagi untuk menetapkan kembali permasalahan, didudukkan kembali tambahan tersebut menyelisih atau tidak. Ai annana la natasarra' bil qaul bil mukhalafah. Ini benar. Kita enggak tergesa-gesa, enggak terburu-buru untuk mengucapkan bahwasanya riwayat ini menyelisih. Li'anal mukhalafata ta'ni annahu la yumkinu al-jama'. Karena yang namanya menyelisih itu adalah maksudnya apa? Maksudnya tidak mungkin digabungkan, disinkronkan. Amma idza amkana al-jama' fala mukhalafata. Tapi kalau memungkinkan untuk jama', maka tidak ada penyelisihan tersebut, tidak ada penyelisihan pada riwayat tersebut. Barakallahu fikum. Kesimpulannya, riwayat atau tambahan tadi itu yang sahih tidak sahih ya. Yang sahih cukup sampai wa ba'athu maqaman mahmudal ladzi wa'adda. Nah, enggak perlu antum tambahi innaka la tukhliful mi'ad. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.